Bani Hashim kemudian merasa cukup aman untuk keluar dari lingkungan mereka dan sekali lagi berbaur dengan masyarakat. Ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian mulia, sekitar tahun 620 Masehi. Kurang dari 6 bulan setelah akhir persidangan ini, Abu Thalib meninggal dunia. Kemudian istri Nabi, Khadijah juga meninggal hanya 3 hari setelah Abu Thalib menurut beberapa catatan. Rasulullah sangat sedih dan menyebut tahun ini sebagai tahun kesedihan. Hilangnya Abu Thalib dan Khadijah merupakan pukulan telak bagi Nabi pada saat dia sangat membutuhkan keduanya. Kematian Abu Thalib menyelesaikan rintangan terakhir bagi kaum Quraisy, dan jika kehadiran Abu Thalib memberlakukan batasan tertentu dan menarik beberapa garis merah bagi kaum Quraisy yang tidak dapat mereka lewati, sekarang kematiannya membuat mereka bebas untuk melakukan apa yang telah dilakukan kepada Nabi. Yang tak terpikirkan selama Abu Thalib masih hidup. Dengan wafatnya Abu Thalib, cobaan yang dilakukan oleh sukunya kepada Rasulullah semakin biadab dan berani. Suatu saat ketika Nabi sedang salat di Ka'bah, salah seorang musyrik mendekat dan dengan kasar mencoba mencekiknya. Kaum Quraisy menyuruh orang-orang bodoh untuk membuang kotoran ke wajah dan kepala Nabi. Mereka biasa membuang kotoran, darah dan duri di depan pintunya. Umayyah ibn Khalaf sering menghina Nabi sampai wajahnya memerah, tetapi Nabi tetap tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Ketika orang bodoh melemparkan kotoran ke wajah Rasulullah, dia masuk ke rumahnya dengan kotoran masih di kepalanya. Fatimah mulai membersihkan kotoran dari kepalanya. Dia menangis dan Rasulullah berkata, "Jangan menangis putriku, karena Allah akan melindungi ayahmu." Dia juga berkata, "Orang Quraisy tidak bisa menyakitiku sampai Abu Thalib meninggal." Diriwayatkan dari Habab yang mengatakan, "Saya mendekati Nabi ketika dia sedang berbaring di bawah naungan Ka'bah. Ini terjadi setelah kami menerima kerugian dari orang-orang musyrik. Saya berkata kepadanya, 'Wahai Rasulullah, apakah Anda tidak akan memanggil Allah?' Dia duduk dengan wajah merah dan berkata, 'Di antara orang-orang yang datang sebelum Anda, ada orang-orang yang kulitnya akan dikikis dengan sisir besi sampai ke tulang dan ini tidak menyimpangkan mereka dari agama mereka. Allah akan menyelesaikan masalah ini sampai seorang penunggang dapat melakukan perjalanan dari sana ke Hadral Maut tanpa rasa takut kecuali serigala mendatangi domba-dombanya.' Kaum Quraisy dan sekutunya membuat keputusan bahwa Muhammad harus dilenyapkan secara fisik untuk menghabisi dia dan agamanya untuk selamanya. Namun, siapapun yang melakukan ini harus menghadapi konsekuensinya dan menghadapi kemarahan dari klan Bani Hashim yang terhormat. Untuk membagi kesalahan antara sebanyak mungkin klan dan suku, 40 klan terlibat dalam tugas tersebut. Prajurit terbaik dari setiap klan dipilih untuk tugas itu. Mereka diperintahkan untuk menyerbu rumah Muhammad dan masing-masing dari mereka memastikan untuk menyerang Muhammad dengan pedangnya setidaknya sekali. Ini agar jika Bani Hashim, klan Muhammad, membalas dendam atas darahnya, mereka akan berhadapan dengan 40 klan, dan dengan demikian membuat mereka tidak mungkin mencari pembalasan apapun. Yang Maha Kuasa menginstruksikan Nabi Muhammad untuk berangkat ke kota Yatrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinat al-Rasul, atau kota utusan, atau disingkat Madinah. Pada tahun 622 Masehi, setelah sekitar 13 tahun mengajak orang-orang untuk memeluk Islam, Rasulullah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad meminta Ali bin Abu Thalib untuk tetap tinggal untuk menangani sejumlah masalah, dan Ali menawarkan diri untuk tidur di tempat tidur Nabi bertindak sebagai umpan. Rasulullah berhasil menyelinap melalui orang-orang yang mengelilingi rumahnya sebelum mereka menyerbunya. Ketika mereka menyerbu rumah untuk membunuhnya, mereka malah menemukan Ali di tempat tidur Nabi tanpa tanda-tanda target mereka. Dalam perjalanannya keluar dari Mekah, Abu Bakar bertemu Nabi saat dia meninggalkan kota, dan bertanya kepada Nabi kemana dia pergi saat itu. Nabi Muhammad tidak bisa memberitahunya selain kebenaran, dan setelah itu Rasulullah memintanya untuk bergabung dengannya dalam migrasi ke Madinah, untuk merahasiakan berita misi ini sampai dia keluar dari bahaya. Dengan fajar pertama, 40 prajurit pemberani berangkat mengejar Nabi dengan mengikuti jejaknya. Mereka menggunakan pemandu ahli untuk membantu mereka melacaknya, dan pemandu itu memimpin para prajurit ke Gua Tawar, sekitar 5 mil di luar Mekah,
di mana Nabi Muhammad dan rekannya sebenarnya berada di dalam, tetapi para pengejar tidak memasuki gua tersebut. Dilaporkan bahwa para pengejar tidak memasuki gua karena pada saat mereka tiba, melalui campur tangan ilahi, seekor laba-laba telah membuat jaringnya melintasi bukaan gua, dan seekor merpati telah meletakkan sarangnya di dekat sana. Para pemburu tidak berusaha memasuki gua dengan anggapan jika ada yang masuk ke dalam gua, jaring laba-laba dan sarang merpati akan rusak jika ada yang masuk. Setelah gagal menangkap Nabi, kaum Quraisy mengumumkan hadiah 100 unta bagi siapa saja yang menangkapnya atau memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya. Nabi Muhammad meninggalkan Mekah pada malam hari pertama bulan lunar Rabiul dan tiba di pinggiran Madinah, sekitar 400 km sebelah utara kota Mekah, pada hari Senin tanggal 12 bulan yang sama. Tugas lain yang harus dilakukan Ali bin Abu Thalib ketika Nabi meninggalkan Mekah adalah mengembalikan barang dan barang berharga yang telah diberikan orang kepada Nabi untuk diamankan. Banyak dari para penentang Nabi juga biasa memberikan barang-barang berharga mereka kepada Nabi untuk disimpan setiap kali mereka melakukan perjalanan jauh dan semacamnya. Ini karena Nabi dikenal karena kepercayaannya bahkan terhadap musuh-musuhnya. Mereka tidak dapat mempercayai sahabat mereka untuk mengamankan barang-barang berharga mereka, tetapi mereka mempercayai Muhammad Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ali mengembalikan semua barang dan barang berharga yang diberikan kepada Nabi untuk diamankan, termasuk milik musuh Nabi. Setelah Ali mengembalikan semua barang yang diberikan Nabi Muhammad kepadanya, kepada pemiliknya yang sah, dia pergi ke atap Ka'bah dan berteriak sekeras-kerasnya, jika ada yang memiliki klaim terhadap Muhammad, atau telah mempercayakan kepadanya dengan apapun yang belum dia dapatkan, maka mereka harus maju. Dilaporkan bahwa tidak ada yang melakukannya. Setelah menyelesaikan semua tugasnya di Mekah, Ali berangkat ke Yatrib bersama ibunya Fatimah binti Asad, Fatimah putri Nabi, dan Fatimah putri Zubair.